Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi huwallah. Bismillahil-syafi huwallah. Bismillahil-muwafi huwallah. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurika salam. Toha sallallahu ala Muhammad ya aliman hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tuhbina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amto ya'il kafha ya ainsat birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah, dan senantiasa kami harapkan doa dan restunya dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya mari kita awali mendoakan beliau orang tua kita, beliau guru kita, pembimbing pengasuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, agar sukses dalam meneruskan tongkat estafet perjuangan dalam menggapai ridha Allah, disatukan murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhul kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau akhirul kiram Al-Ustaz Mas Rizwanto sekeluarga, sebagai koordinator Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaran yang ada di Dukuh Sandi, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada beliau sesepuh bina sepuh yang hadir, yang senantiasa dalam rengkuhan kasih sayang Allah, khususnya beliau sahibul bait akhirul kiram Mas Edi sekeluarga, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fitril Islam yang kami banggakan dan kami cintai, rahimakumullah. Syukur tasyakur kembali, mari kita haturkan keharibaan zat yang menggenggam kehidupan kita, zat yang senantiasa menjaga kita, mencurahkan kasih dan sayangnya setiap saat dan detik. Setiap saat dan detik membelai kita dengan Rahman dan Rahimnya. Maka mari kita siapkan batin kita
menghaturkan terima kasih, kita awali dengan hati kita, ruh yang senantiasa menyaksikan keagungannya, kebesarannya, dan rasa yang senantiasa merasakan belian kasih dan sayangnya di setiap saat dan detik. Baru kita ikrarkan bersama dalam lisan kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya kita wujudkan dalam praktek kehidupan kita, yaitu tingkat kepatuhan kita kepada Allah, tingkat kepedulian kita tentang aturan-aturan Allah. Semakin kita bersyukur kepada Allah, akan memancar semakin ringan kita dalam mematuhi aturan-aturan Allah, semakin dimudahkan kita, ditolong kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti tuntunan-tuntunan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita, keluarga kita, keturunan kita, keluarga besar kita diberkahi, dimasukkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mari kembali kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya solawat yang hakiki, solawat yang sejati, solawat yang meriwayat, solawat sebagaimana redaksi awal turunnya, bahwa solawat itu Rasulullah mengistilahkan biqalbin salim. Isining solawat yaitu hati yang murni, hati yang bersih, hati yang terbebas dari iri dengki, terbebas dari kesombongan, terbebas dari amarah, terbebas dari sakit hati, resah, gelisah, gundah, dan gulana. Solawat adalah biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang betul-betul merdeka, yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hasil daripada hati yang bersih itu akan memancar dalam perilaku yang selamat. Perilaku selamat apa? Tangannya selamat, kakinya selamat, pikirannya selamat, pandangannya selamat, gerak pola siang malamnya selamat. Sebab hatinya itu sudah biqalbin salim, memancar dalam salam keselamatan hidup. Hidupnya akan ada manfaatnya. Hidupnya akan penuh dengan akhlakul karimah. Inilah yang layak, inilah yang pantas kita persembahkan kebahagiaan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya lantunannya, ucapan lantunan yang kita ulang-ulang sampai ribuan kali itu untuk membangkitkan semangat kita, menyambungkan frekuensi kita agar tetap setia dalam perjuangannya Rasulullah. Dibaca setiap saat itu untuk membangkitkan power, membangkitkan semangat di tengah-tengah masalah kehidupan yang carut marut ini. Kita tetap setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap orang-orang yang beragama Islam sebagai muslimat yang hakiki, yang punya kesanggupan sampai mati berjuang di jalannya Rasulullah, punya kesanggupan umat Muhammad, umat baginda Rasul Muhammad punya kesanggupan menjadi pribadi yang baik dimanapun dia berada. Apapun yang terjadi tidak merubah batiniahnya yang terpancar dalam perilakunya. Yang terjadi adalah di akhir zaman ini banyak manusia yang lepas kontrol. Begitu dapat masalah dunia seisinya, banyak yang hatinya
lepas dari berzikir, banyak yang kehilangan arah dalam kehidupannya, banyak yang lepas di dalam mempersembahkan selawat salam sehingga tujuan hidupnya kemana tidak tahu, bagikan gelandangan dunia akhirat. Naudzubillah min dalik. Yang seharusnya adalah apapun yang terjadi dalam kondisi dunia kita, hancur lebur langit, runtuh bumi, hancur pun sekaligus, tidak mengurangi, merubah bahwa kita adalah umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus diamankan di akhir zaman. Maka butuhnya kita berikhlas, beriktikad, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesuatu tergantung niatnya. Amankan tauhid kepada Allah, amankan selawat kepada Rasulullah sehingga tidak terkikis. Gunung boleh meletus, bumi boleh bergoncang, tetapi iman tetap tegak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi tidak merubah hatinya. Inilah sholawat salam yang hakiki sampai mati waktunya. Kita diberi waktu oleh Allah mempersembahkan, mewujudkan sholawat salam itu sampai mati. Sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala amalan baik itu sholat, baik itu wirid, baik itu puasa, khidmah, doa dan lain sebagainya, tujuannya itu untuk membentuk hati yang bikol bin salim dan membentuk langkah perbuatan yang akhlakul karimah. Ini perjuangan sejati, perjuangan hakiki anak cucu Adam sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kediaman saudara kita Afinal Kiromas di sekeluarga. Malam ini adalah malam penutupan pengajian 28 sekali malam Jumat Kliwon, Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren Dukuh Sandi Sedaya. Ditutup sementara di setiap bulan Ruwah atau Sa'ban, karena nanti kita akan masuk di bulan Ramadan untuk beribadah di bulan Ramadan, dan bismillah dibuka kembali nanti di bulan Syawal. Maka di malam penutupan ini tentunya atas nama pribadi, atas nama keluarga dan perjuangan Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren, yang pertama kami menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya untuk saudara-saudara sekalian, untuk beliau Akhirul Kiram Mas Riswanto sekeluarga dan juga rekan-rekan seperjuangan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang telah ikhlas selama ini tiap 28 sekali diajak berzikir, bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan berbagai pengorbanan waktu, pikiran, biaya, dohir, batin, perasaan, semuanya. Maka kami haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang kedua, atas nama pribadi, keluarga dan perjuangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini, khususnya 1 tahun yang telah lampau, banyak kekurangan, kesalahan yang berbentuk apapun, baik kurangnya memberikan contoh yang benar, kurangnya mendoakan, kurangnya mendampingi, memperhatikan, salah dalam ucapan, tingkah, pola, etika, segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya harapan kita sama, semoga
perjuangan kita, pengajian ini istiqomah betul-betul sampai akhir hayat, membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semua, keluarga kita dan juga masyarakat kita. Amin Allahumma amin. Dan di penutupan malam ini semoga ditutup segala pintu kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, kebatilan, dan dibukakan keberkahan, pintu keberkahan, kemanfaatan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Setelah kemarin kita melalui bulan Rajab, bulan hadirnya sholat. Sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Kaitannya dengan bulan Rajab kemarin, mari kita mengikuti apa yang menjadi pesan Rasulullah. Apa pesannya Rasulullah itu? Hidup itu adalah menunggu sholat. Jadikan hidupmu itu, wahai umatku, adalah untuk menunggu sholat. Sehingga sewaktu-waktu malaikat Israel hadir, kita dihukumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah sebagai sang penunggu sholat. Di saat kita bangun sudah disambut waktu subuh. Jalankan subuh dengan ikhlas. Dan di saat selesai sholat subuh kita bersyukur kepada Allah, dan di situ angan kita sudah menuju zuhur. Setelah sholat subuh itu angannya di zuhur, ya Allah, aku menunggu waktu zuhur, ya Allah, jam 12 nanti aku akan zuhur, mohon kekuatanmu ya Allah. Sambil menunggu subuh sampai zuhur digunakan untuk ke ladang, ke sawah, ke pasar, ke kantor, untuk bekerja. Setelah selesai sholat zuhur, hadir waktu zuhur, kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, angan kita di waktu asar. Menunggu waktu asar, kita gunakan melanjutkan pekerjaan kita sesuai bidangnya masing-masing. Setelah menjalankan sholat asar yang hadir kita jalankan, angannya sudah menuju sholat maghrib, ya Allah, nanti jam 6 saya maghrib, ya Allah. Sambil menunggu waktu maghrib, kita jalankan pekerjaan kita dan kita bersih-bersih, siap-siap dengan mandi dan lain sebagainya. Waktu maghrib hadir, angan kita di isya. Sambil menunggu hadirnya waktu isya, kita gunakan untuk bercengkrama dengan keluarga kita, atau dengan baca Quran, atau dengan zikir, wirid, dan lain sebagainya. Datang waktu isya, kita sambut dengan gembira. Setelah sholat isya, angan kita menunggu waktu subuh. Dikarenakan waktunya ini sangat panjang, kita gunakan untuk beristirahat. Tetapi angannya, ya Allah, aku menunggu waktu subuh, ya Allah. Sehingga apa? Tatkala jam 12 malam malaikat Israel hadir. Malaikat Israel memisahkan ruh dengan jasad kita. Kita dihukumi seorang hamba yang sedang menunggu subuh. Waktu subuh kok mati, sebagai hamba yang menunggu zuhur. Waktu ba'da zuhur kok meninggal, sebagai hamba yang menunggu waktu asar, dan seterusnya. Itu adalah amanah, wasiat bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin hidupnya akan terarah. Sebab janji Allah, benahi solatmu, maka kehidupanmu akan aku benahi. Niku boten mungkin Gusti Allah niku belenjani janji, tidak mungkin. Pasti benahi solatmu, maka kehidupanmu akan aku benahi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh perjuangan, butuh istiqomah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk di bulan Ruwah atau bulan Sya'ban. Apa tuh?
amanah Rasulullah nasihat wasiat tentang Sa'ban. Ngendikane Rasul bahwa Sa'ban ini adalah bulan imtihan. Bahwa Sa'ban ini adalah bulan imtihan. As-Sa'banu sahrul imtihan. Ngendikane Rasul. Apa artinya Sa'ban itu adalah bulan imtihan, yaitu bulan di mana seluruh catatan-catatan perbuatan baik buruk kita ini dihaturkan oleh kepada Allah. Diangkat ke langit, dihaturkan. Malaikat munkar, malaikat raqib atid ini menghaturkan catatan kita itu di bulan Sa'ban. Kalau orang sekolah, anak-anak kita sekolah, ini waktunya pengumpulan nilai, pembagian rapot. Maka di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis, akan menentukan ada 3 golongan di bulan Sa'ban ini, orang yang naik kelas ataukah tinggal kelas atau melorot kelas. Ini kita ulang-ulang tiap tahun. Apa naik kelas? Tatkala selama setahun nilai-nilai kebaikan ini lebih baik, lebih banyak daripada keburukan kita. Apa tinggal kelas? Sama. Tahun kemarin dengan tahun ini sama. Nilainya sama. Yang tidak subuh ya bablas, tetap nggak subuh tanpa beban. Melenggang tanpa merasa bersalah. Yang paling celaka yang betul-betul melorot kelasnya apa? Tahun kemarin lebih baik daripada hari ini. Tahun ini lebih jelek. Ini akan melorot kelas. Maka ngendikane guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan, di bulan Sa'ban inilah waktunya mengoreksi. Kita koreksi seluruh kelakuan kita selama 1 tahun khususnya. Apabila ada keburukan, bertaubatlah. Apabila ada kebaikan, dijaga dan ditingkatkan. Maka dulu kita suruh nyatet dari bangun tidur sampai tidur lagi selama sebulan Sa'ban itu, kita suruh nyatet di buku Gledek Kembar di rumahnya. Setelah dicatat, tiap hari dicatat, ada keburukan apa? Oh, jam 9 pagi saya marah, dicatat. Oh, jam 12 saya ngelirik-ngelirik, dicatat. Oh, jam 3 saya pikiran kotor, dicatat. Oh, subuh saya nggak subuh, dicatat. Kemudian siangnya mencatat, malamnya dilaporkan kepada Allah sembari mohon ampunan kepada Allah selama 1 bulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka yang naik kelas ini beruntung. Orang yang dicatat Allah sebagai orang yang naik kelas di bulan Ramadan ini, yang bulan depan ini nanti akan menjadi ringan dalam beribadah, dan Syawal menjadi bulan kebangkitannya. Tiba-tiba ikhlas, tiba-tiba sabar, tiba-tiba subuh kok enteng, tiba-tiba gak nesunan, tiba-tiba lapang, dan lain sebagainya. Banyak peluang-peluang kebaikan yang mampu dijalankannya. Banyak peluang-peluang kebenaran yang mampu di pihaknya. Ini orang yang naik kelas. Yang tinggal kelas sama seperti tahun kemarin. Yang melorot kelas terjadi penurunan prestasi, ibadah, dan amal soleh. Tahun kemarin ikhlas, tahun ini banyak gak ikhlasnya. Tahun kemarin itu peluang baik, peluang benar itu selalu dijalankan. Tahun-tahun ini menjadi ketutup pintu kebenaran dan kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini contohnya. Saudaraku rahimakumullah. Maka yang paling tepat adalah evaluasi, memohon ampun tatkala ada keburukan, sehingga nilai kita yang dicatat dalam rapot kehidupan itu adalah nilai yang baik, ada katrolnya, yaitu maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masuk di bulan Syawal nanti bangkit imannya, bangkit keyakinannya,
tiba-tiba hatinya damai, hatinya tentram, tiba-tiba sholat itu ringan, zikir selo itu ringan, tiba-tiba dia itu menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, yang lebih baik daripada yang kemarin. Inilah betul-betul orang yang naik kelas. Semoga kita termasuk orang-orang yang naik kelas. Amin. Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngaji yang kita harapkan adalah ilman nafi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang manfaat? Di saat ngaji mungkin kita nggak paham yang disampaikan, tetapi tatkala kita mendapatkan ilmu manfaat, pulang dari ngaji sampai ke rumah ada kekuatan yang dahsyat, generator superpower yang menggerakkan batin kita, menggerakkan rasa kita, menggerakkan kehidupan kita menuju lebih baik. Waktu ngaji mungkin gak paham, tapi setelah di rumah tambah rukun dengan suami istri, tambah ibadahnya ketoto, tambah amal solehnya ketoto. Ini ciri-ciri ilmu yang manfaat. Ini ciri-ciri pengajian yang bermanfaat. Lalu adakah pengajian yang gak manfaat? Ada, yaitu pengajian yang hanya menjadikan mustami' pendengarnya ini menambah pengertiannya, tetapi tidak menambah imannya. Pulang ke rumah yang marah masih tetap pemarah, malah tambah marahnya. Yang hubud dunia menjadi-jadi, bertambah hubud dunianya. Yang tidak sholat subuh, bertambah tidak pernah sholat subuhnya. Sehingga pengajian yang dijalankan setiap saat, setiap bulan seandainya tidak mampu merubah pribadinya, tidak mampu merubah akhlaknya, tidak mampu merubah langkah perbuatannya, yang masih suka membuka aib orang, yang masih senangnya buka aib orang. Ini ciri-ciri. Beda dengan yang manfaat tadi, menuju kebaikan bertambah. Bukan lebih baik daripada orang lain, tetapi lebih baik dari yang kemarin. Hari ini lebih baik dari yang kemarin, besok lebih baik dari hari ini, besoknya lagi kalau masih diberikan kesempatan lebih baik, menuju semakin baik dan benar. Amin. Allahumma amin. Inilah tujuan dari pengajian kita, adalah membentuk umat Rasul yang berakhlakul karimah. Dalam konteks hablum minallah, mampu mempersembahkan penghambaan yang bersih. Aku sholat karenamu ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam konteks hablum minallah, mampu mempersembahkan kemurnian penghambaan. Betul-betul dia sudah beres dengan hubungannya dengan Allah, marem jadi kaulane Allah, marem jadi umat Rasul, marem jadi agama Islam, betul-betul bersyukur menjadi keluarga besar At-Tadkir kalian. Dalam konteks hablum minan nas, setiap harinya ada saja kebaikan yang mampu ditorehkan untuk pribadi, keluarga, dan masyarakatnya, sehingga wujud khairun nas anfa'uhum linnas. Dia menjadi pribadi yang tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Ada orang bertanya alamat, dijelaskan dengan ikhlas. Ada orang yang minta minum, dikasih minum. Ada orang yang minta makan, dikasih makan. Intinya kehidupannya ada manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya yang akan kita perjuangkan bersama-sama, bagaimana kita kembalikan menjadi tujuan awal daripada al-Islam, menjadi pribadi yang muttaqin dan berakhlakul karimah, pribadi yang menyejukkan, ucapannya sejuk, menyejukkan, langkah perbuatannya pun membawa manfaat dan betul-betul menyejukkan alam sekitarnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita istighosah sejenak